Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan nomor induk mahasiswa 0531400613, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yang mana di tugas kali ini masih seperti tugas satu sebelumnya, kita diminta untuk membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan menggunakan program Java ya. Jadi yang mana nanti untuk aplikasinya itu harus memenuhi 3 kategori ini, yaitu input menu restoran, lalu pemesanan, dan aplikasinya bisa menghitung total biaya yang dikeluarkan customer, lalu mencetak struk pesanan, dan manajemen menu aplikasi, yang mana di dalamnya nanti ada navigasi menu untuk menu pelanggan, memesan, dan untuk menu pengelola. Ini untuk pemilik agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Oke, jadi lalu pada tugas kali ini kita akan mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, switch case, kalau yang kemarin kan enggak, dan menggunakan fitur looping juga ya. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke struktur kodenya. Di sini saya sudah membuat untuk struktur kodenya ya di dalam menu Java dan main Java. Oke, untuk menu Java di sini saya membuat kelas bernama menu ya, seperti yang diminta di dalam tugas itu ya. Kita diminta untuk membuat sebuah menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan minimal terdapat 4 menu ya. Oke, jadi di sini saya membuat sebuah kelas bernama menu yang mana terdiri dari beberapa variabel, yaitu nama, harga, dan kategori. Lalu di sini saya membuat konstruktor. Jadi di sini nanti sebagai blueprint ya, atau kerangka saat kita akan membuat objek baru untuk menyimpan data dari menu restoran yang akan kita kerjakan di sini. Oke, lanjut ke menu bagian main di sini. Jadi untuk bagian main pertama saya membuat array statis di sini ya, yang mana array tersebut saya set ke memiliki kapasitas 100 ya di sini, untuk nantinya menampung objek dari menu. Lalu di awal program saya memanggil sebuah metode di sini ya untuk membuat menu awal di sini, yang mana saya inisiasi untuk menunya itu terdiri dari 4 jenis makanan dan 4 jenis minuman. Tuh. Lanjut untuk bagian metode main ini, di sini saya menggunakan struktur perulangan dual ya, dual, serta struktur keputusannya adalah switch case di sini ya. Jadi dualnya itu adalah perulangan, yang mana blok kode ini akan dijalankan minimal 1 kali, lalu kemudian baru dicek kondisinya, baru dilakukan pengecekan kondisi. Apabila kondisinya masih true, maka perulangan ini akan dijalankan lagi, blok kodenya ini akan dijalankan lagi, kemudian dicek lagi sampai nilainya ini menjadi false ya. Jadi ketika dijalankan, blok kode di dalam sini akan dijalankan, yang mana akan menampilkan menu aplikasi restoran. Lalu fungsi navigasi switch case ini juga akan dijalankan, yang mana di sini saya di dalam switch case ini saya membuat 3 buah menu, yang mana menu pertama itu adalah untuk menu pelanggan, yang mana nanti akan menjalankan metode pelanggan. Menu kedua adalah metode pemilik, yang mana nanti ini akan menjalankan metode untuk pengelola ya, fungsi untuk menambahkan, mengubah harga, dan hapus harga.
Lalu untuk menu yang ketiga nanti ini untuk keluar ya gitu. Jadi di sini kondisinya ketika pilihan utama ini tidak sama dengan 3, maka kode blok di dalam sistem ini akan terus dijalankan. Oke, lanjut berarti contoh kita lanjut ke menu metode pelanggan ya dari Sweetcast ini ya. Di dalam menu sebentar saya buka. Nah, di dalam fitur menu pelanggan di sini misal kita pilih menu 1 untuk menampilkan menu pelanggan. Metode menu pelanggan ini akan dijalankan, kemudian akan menjalankan fungsi tampilkan daftar menu, yang mana di bagian penampilan daftar menu ini, fungsi ini saya membuat variabel bernama nomor urut yang saya fungsikan di sini untuk melakukan penomoran menu nanti di layar pas ketika eksekusi, yang agar hasil nomornya itu berurutan ya. Soalnya kemarin saya coba kalau menggunakan indeks dari array itu hasil penomorannya tidak urut, jadi dia tergantung dari indeksnya ini nomor berapa di inputnya. Maka di sini saya menggunakan variabel nomor urut yang nanti dia akan melakukan penomoran nomor urut, jadi akan urut sesuai kategori yang di input gitu ya. Jadi misal makanan, nanti kita tambahkan makanan, maka dia akan melanjutkan ke nomor terakhir makanannya begitu ya. Oke, lalu di sini setelah dilakukan penampilan daftar menu, kemudian metode pelanggan ini akan saya membuat beberapa variabel di sini ya. Di sini fungsinya untuk menampung hasil inputan menu yang akan dipilih, yang akan dimasukkan oleh customer di sini. Yang mana di sini saya untuk menerima inputan dari customer, karena di sini kita diminta untuk membuat inputan yang tanpa batas ya. Jadi pelanggan bebas mau melakukan input menu pesanan sampai berapapun itu. Saya di sini menggunakan perulangan while true ya untuk melakukannya. Jadi di sini pelanggan itu bisa menginput pesanan semau mereka atau sebanyak mungkin sampai kondisinya nanti pelanggan mengetik selesai di sini untuk melakukan break atau keluar ya. Jadi while true ini, fungsi perulangan ini nanti akan dijalankan terus menerus sampai pelanggan selesai mengetikkan kata selesai, dan kemudian nanti akan break dari si looping ini. Oke. Lalu di sini saya juga menambahkan fitur untuk pencarian menu yang diinput ya. Di sini saya menggunakan perulangan for di sini. Jadi jika untuk memastikan bahwa daftar menu yang masukkan itu terdaftar di dalam daftar menu array ya. Jadi jika di sini saya menggunakan conditional if juga. Jadi ketika customer itu tidak menginput menu sesuai dengan yang tertera atau yang terdapat di daftar menu, maka akan muncul peringatan dan fungsi continuity ini akan melanjutkan untuk mengembalikan perulangan ke dalam meminta customer untuk memasukkan menu lagi gitu ya. Jadi ketika tidak tepat, maka continue akan menjalankan while true lagi ini sampai si customer mengetik selesai gitu. Kemudian nanti hasil inputan dari customer akan disimpan di dalam variabel di sini dan dimasukkan ke dalam variabel pesanan. Jadi di sini pesanan nama, pesanan harga ini untuk menyimpan hasil dari inputan customer tadi. Gitu. Siap. Oke. Lanjut setelah itu masuk ke dalam metode bagian cetak struk ya di sini ya. Di bagian cetak struk, jadi setelah pelanggan selesai menginput pesanan, fungsi atau metode cetak struk ini akan dijalankan, yang mana di sini saya kembali lagi menggunakan fungsi perulangan for untuk menghitung subtotal atau total belanja dari customer ya.
di sini saya menggunakan uh, pengecekan juga untuk mengecek apakah pesanan yang diinput customer ini ada mengandung kategori minuman untuk nanti kondisi promo beli satu gratis satu. Dan di sini variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan atau pengoperasian bilangan untuk menghitung pajak, biaya layanan, yang mana total keseluruhan itu adalah dari subtotal ditambahkan pajak dan biaya layanan gitu. Lalu untuk logika diskon di sini saya menggunakan struktur keputusan bersarang yang terpisah ya. Jadi yang pertama saya menggunakan struktur keputusan untuk mengecek apakah pesanan yang diinput customer itu melebihi dari 50.000 dan memastikan bahwa ada kategori minuman di dalam pesanan customer untuk mendapatkan promo beli satu gratis satu dari minumannya. Kemudian untuk kondisi yang kedua itu saya melakukan pengecekan apakah jumlah transaksi customer ini melebihi dari 100.000, yang mana jika melebihi 100.000 maka customer berhak untuk mendapatkan diskon 10% dari total keseluruhan. Oke. Lalu di sini variabel untuk melakukan hasil pengurangan dari total keseluruhan yang dikurangi dari nilai diskon yang didapatkan customer. Lalu ini sistem untuk percetakan hasil perhitungan, jadi mulai dari subtotal, pajak, biaya layanan, dan total keseluruhannya. Nah, di sini saya juga melakukan membuat struktur keputusan untuk menampilkan jika diskon untuk menampilkan diskon yang didapat customer dan untuk menampilkan promo minuman yang didapatkan customer. Gitu. Lanjut, jadi untuk fitur milik pelanggan ya, jadi input pesanan ini sudah selesai. Lalu lanjut ke bagian fitur untuk pengelola atau pemilik ya. Jadi ketika pada menu awal dipilih atau cache-nya dipilih menu pemilik, maka akan dijalankan metode menu pemilik ini, yang mana untuk menunya di bagian pemilik ini saya kembali lagi menggunakan perulangan do while dan switch case ya untuk menampilkan menu yang terdapat di bagian pemilik dan untuk navigasi pemilik yang akan dilakukan oleh pemiliknya ya. Jadi navigasi mau memilih menu apa gitu. Jadi untuk pilihannya di sini saya membuat 5 menu di dalam manajemen pemilik ya, itu untuk metode untuk menampilkan daftar menu. Di sini tampilkan daftar menu, lalu tambah menu baru. Di sini saya nanti menggunakan metode tambah menu. Lalu ubah harga menu, di sini saya menggunakan nanti akan dijalankan metode ubah harga. Lalu menu untuk menghapus menu yang ada yang akan menjalankan metode hapus menu ya. Lalu opsi yang kelima tentu saja ini untuk kembali ke menu utama yang navigasi antara pengguna dan pemilik tadi ya. Oke. Lalu kita contoh masuk ke dalam menu tampilkan daftar menu tadi sudah ya, dia menu tampilkan daftar menu. Kita masuk ke dalam metode tambah menu. Di bagian metode tambah menu ini saya menggunakan fitur duel lagi ya. Jadi di sini saya menggunakan fitur duel ini bertujuan agar pemilik itu bisa menambahkan beberapa menu sekaligus tanpa harus keluar masuk dari fitur tambah menu ini ya. Jadi ketika dijalankan tambah menu, sistem akan meminta pemilik untuk memasukkan nama menu, memasukkan daftar harga, lalu memasukkan kategori menu yang dimasukkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam objek dari daftar menu tadi ya, lalu ditambahkan ke dalam daftar menu tadi, lalu akan menampilkan daftar menu yang terupdate, kemudian akan menampilkan konfirmasi di sini apakah akan menambahkan menu lagi atau tidak. Nah, ketika kemudian kondisinya akan dicek. Ketika kondisinya itu adalah sama dengan ya atau ini masih true, maka menu input
tambah menunya akan dijalankan lagi gitu. Jadi jadi pemilik tidak harus bolak-balik masuk ke menu pemilik, masuk ke menu tambah menu lagi gitu. Jadi ketika setelah selesai tambah menu, pemilik hanya tinggal mengetikkan ya, maka akan kembali lagi ke dalam menu tambah menu gitu ya. Oke. Lalu di bagian fungsi dari method dari ubah harga di sini ya. Di ubah harga di sini saya mengimplementasikan perulangan while true dan keputusan if else di sini ya. Ini ya. Sini. Jadi while true di sini untuk memastikan di sini untuk menampilkan daftar menu, kemudian customer akan diminta untuk memasukkan nama menu yang akan dirubah ya. Lalu di sini akan dijalankan fungsi untuk mencari daftar menu yang dimasukkan oleh customer, kemudian indeksnya itu akan disimpan, kemudian akan digunakan untuk menjalankan fungsi penghapusan, di mana di sini saya lakukan konfirmasi sebelum dilakukan penghapusan. Jadi apakah yakin si pemilik ini akan menghapus menu? Nah, ketika dijalankan atau diketikkan ya, maka di sini keputusannya akan dijalankan ya. Jadi ketika nilai dari if ini true karena di input ya, maka sistem akan meminta untuk memasukkan harga baru, kemudian hasil inputan dimasukkan ke dalam variabel harga baru, dan variabel harga baru ini akan dimasukkan ke dalam objek array daftar menu di bagian elemen harga ya, untuk merubah harga menu yang telah diinput oleh pemilik gitu ya. Lalu di sini untuk else-nya, jika pemilih memilih tidak, maka akan muncul peringatan perubahan dibatalkan lalu keluar dari looping gitu ya. Dan juga di sini saya membuat else di luar di sini untuk antisipasi jika menu yang diinput oleh pemilik itu tidak ada, di sini akan memasukkan peringatan menu tidak ditemukan. Dan untuk menu hapus menu, untuk metode hapus menu itu juga hampir sama dengan menu ubah harga. Bedanya itu di bagian sini, di bagian setelah pencarian menu yang akan dihapus. Di sini setelah dilakukan pengecekan kondisi, lalu dilakukan konfirmasi ya, apakah akan dihapus atau tidak. Nah, setelah dilakukan konfirmasi, misalnya dihapus, di sini saya menggunakan fungsi for. Di sini fungsinya untuk menggeser array yang di sebelah kanan untuk bergeser ke sebelah kiri, yang tujuannya akan untuk menimpa bagian array yang telah dihapus ya tadi ya. Jadi ketika menu yang dihapus ini nantinya sebenarnya bukan dihapus, nanti akan ditimpa oleh array yang berada di sebelah kanannya gitu. Nih di sini saya menggunakan perulangan for di sini ya, untuk menimpa array yang berada di sebelah kiri, jadi yang kanan digeser ke sebelah kiri gitu. Oke. Jadi untuk penjelasan kode bloknya mungkin itu. Sekarang coba kita jalankan untuk kodenya. Oke. Jadi ketika blok dijalankan, maka benar ini menjalankan di sini switch case-nya. Di sini ditampilkan aplikasi restoran, menu pelanggan, dan menu pemilik dan keluar. Di sini kita coba masuk ke menu pelanggan dulu ya. Kita klik 1. Nah, setelah menu pelanggan ini dijalankan, dia akan menampilkan daftar menu ya. Jadi daftar menu yang 4 tadi yang kita inisiasi di awal ini itu ditampilkan. Lalu coba kita akan mengecek untuk kondisi di sebentar. Nah, kita akan mengecek kondisi
jika pilihan di luar pilihannya. Jadi misal kita akan mengecek batu bata gitu, hasilnya akan gimana? Nah, akan menampilkan menu tidak ditemukan, silahkan masukkan menu yang benar dan dikembalikan lagi untuk pelanggan untuk memasukkan menunya ya. Jadi bagian input di luar pilihan dan minta input ini sudah berjalan normal. Di sini saya akan coba contoh, saya pesan ayam bakar. Jumlah pesanan yang diminta itu misalnya saya pesan 10. Nah, lanjut setelah dia diinput, maka di sini dia akan melakukan loop lagi ke bagian masukkan menu lagi. Jadi dia fungsi dari perulangan while true-nya ini berjalan lagi. Kalau kita masukkan lagi sekarang es teh untuk minumnya, saya pesan juga 10. Nah, jadi dia looping lagi sampai kita akan coba keluar di sini dengan kata selesai di sini ya. Coba kita selesai. Harusnya setelah selesai ini program akan langsung menjalankan bagian cetak struk ya. Oke. Nah, ini hasil untuk metode cetak struknya telah dijalankan, yang mana di sini untuk menunya di sini. Nah, ini dijalankan fungsinya. Dia mengambil nama dari hasil inputan, quantity dan total penjumlahan, lalu di looping lagi untuk menampilkan yang kedua, lalu dijalankan menu subtotal di bagian sini, subtotalnya, kemudian pajak dan biaya layanan itu ditampilkan semua di sini, lalu total keseluruhan itu juga dijalankan. Nah, terus dilakukan pengecekan fungsi diskon di sini. Jadi fungsinya ini dijalankan. Dia melakukan pengecekan apakah total keseluruhan ini lebih dari 100.000, karena total keseluruhannya adalah 295, maka ini true. Jadi mendapatkanlah diskon 10% customer. Dan juga untuk promo minumannya itu juga dicek apakah pemesanannya ini lebih dari 50.000 dan mengandung kategori pesanan yang dan ada menu yang mengandung kategori minuman, yang mana di sini iya, yaitu es teh itu merupakan kategori minuman. Jadi pelanggan di sini mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman es tehnya ya. Jadi di sini dijalankan semua. Jadi sini true dijalankan. Dan terakhir adalah subtotal atau grand total dari hasil setelah didiskon yang dibayarkan. Oke. Jadi berhasil untuk menu pelanggan di sini berhasil dijalankan ya tanpa ada kendala. Oke, lanjut sekarang kita coba ke bagian menu pemilik ya. Di sini kita ke bagian menu pemilik. Kita tampilkan daftar menu coba. Nah, di sini sudah tampil ya untuk daftar menu. Lalu kita akan coba, nah dia kembali lagi di sini. Jadi setelah ditampilkan di sini, karena di sini pilihannya masih true karena tidak sama dengan 5, maka ditampilkan lagi si menunya ya melalui perulangan do ini. Lalu kita coba untuk menu tambah menu di sini. Untuk masukkan nama menu, saya coba ayam panggang. Lalu untuk harganya saya coba di 27.000. Kategorinya makanan ya. Oke. Di sini menu berhasil ditambahkan. Nah, siap. Jadi di bagian tambah menu, di bagian pemenuan ini itu sudah sesuai ya, menu bisa ditambahkan. Terus tadi bagian sebentar. Nah, ini untuk bagian penomorannya itu sudah sesuai ya. Harusnya
kan kalau dari indeks ayam panggang ini masuk sebagai indeks nomor 8 ya harusnya ya. Jadi di sini tapi karena kita menggunakan variabel nomor urut ini untuk mengatur nomor, hasil yang ditampilkan adalah tetap mengurutkan dari by kategori di sini, sehingga nomor yang dicetak itu adalah nomor 5 bukan nomor 8 gitu ya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk tidak ya, kita akan masuk ke menu hapus untuk menu ubah harga menu. Kita masuk ke menu ubah harga menu. Nah, di sini saya akan coba ubah harga dari mie goreng ini, mie goreng yang harganya tadinya 15.000, kita coba mie goreng. Nah, dilakukan konfirmasi di bagian ubah harga menu di sini. Setelah dilakukan pencarian, dilakukan konfirmasi apakah akan dirubah, kita coba ya. Nah, lalu diminta untuk memasukkan harga baru ya, karena di Metro diminta untuk memasukkan harga baru. Saya coba ubah jadi 20.000. Nah, lalu sudah berhasil dirubah. Jadi sekarang kita coba tampilkan untuk daftar menu terbarunya ya. Kita cek dan harga mie goreng di sini sudah berubah ya, sudah disimpan dengan harga baru yaitu 20.000. Jadi untuk menu ubah harga sudah sesuai ya. Oke, lanjut kita cek ke bagian hapus menu. Untuk hapus menu ini saya coba si ayam panggang ini akan saya coba hapus lagi menunya. Saya masukkan ayam panggang. Nah, dilakukan konfirmasi ulang di sini ya, sama. Setelah ditampilkan daftar menu, dilakukan konfirmasi ulang. Lalu kita input tengani ya agar bisa dijalankan. Nah, menu berhasil dijalankan, berhasil dihapus. Nah, setelah dihapus kita coba cek apakah sudah benar hilang, maaf. Dan ya, si ayam panggang tadi sudah hilang, dan untuk penomorannya juga sudah urut lagi. Si ST kembali lagi ke nomor 5. Jadi untuk fungsi for loopnya di sini ya, untuk menggeser array ke sebelah kirinya itu sudah dijalankan ya. Jadi si ST geser ke kiri untuk menimpa dari si ayam panggang tadi gitu. Oke. Jadi mungkin sekian presentasi tugas 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.